Shalom saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini boleh melayani jemaat KOG Surabaya yang luar biasa. Nggak kerasa kita hampir berdiam, sudah memasuki bulan ketiga. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada saudara dengan judul 3 Mahkota dan Ketaatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang pertama kita akan melihat tentang mahkota yang pertama yang namanya corona, saudara. Corona has its origin in Latin and it means crown. Jadi dalam bahasa Latin, corona itu artinya crown, yaitu mahkota, saudara. Nah, hari-hari ini mahkota kematian ini sedang menghantui kita di mana-mana, saudara. Yeremia katakan di dalam pasal 9 ayat 21, maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita, melenyapkan kanak-kanak di jalan. Kita perhatikan saudara ya, nggak ada lagi anak-anak bermain di luar, pemuda-pemuda di lapangan, bahkan mayat-mayat bertebaran, berhantaran. Saudara, dikatakan seperti berkas orang yang ambil di ladang itu, saudara ya. Dikatakan bahkan menumpuk, menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Orang meninggal pun karena corona, saudara, di mana-mana mengantri untuk dikubur. Bahkan nggak berani orang mendekat. Saya baru mendapat WhatsApp pagi hari ini, di mana teman saya bilang, doakan kami yang di India. Mayat dibiarkan 4-5 hari bercampur dengan mayat yang lain karena terbatasnya orang untuk menguburkan orang yang terkena penyakit corona ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang saya kasihi, saya ingat sebelum corona ini 2016, 2017, 2018 orang sibuk mengatakan bahwa nanti zaman milenial ini dikatakan anak-anak muda, anak-anak zaman milenial akan membunuh, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali usaha, company akan bangkrut, dikatakan mall-mall akan sepi karena semua sekarang sedang beralih kepada online, saudara ya. Olahraga akan berkurang, entertainment, bioskop akan berkurang karena orang akan menonton dari rumah dan segala macam. Zaman milenial saja ada banyak hal yang akan berdampak pada dunia bisnis, ekonomi, dan industri 4.0 itu yang didengung-dengungkan, saudara, yang akan berdampak pada peradaban manusia. Itu waktu belum ada corona. Tetapi kalau kita perhatikan corona ini datang, saudara, ada banyak hal yang dia akan matikan. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, dia akan mematikan kehidupan atau nyawa, saudara. Yang kedua, dia akan mematikan, saudara perhatikan, hubungan sosial. Gara-gara corona ini nggak bisa lagi kita berangkulan, cipika-cipiki, bersalaman, saudara ya. Bahkan untuk bertemu pun ada jarak, seperti kita pakai masker, ada tameng begitu. Bukan hanya hubungan sosial yang dilenyapkan oleh corona, saudara, dunia bisnis dan lapangan pekerjaan pun akan berkurang. Ada banyak orang hari-hari ini bankrupt. Company sebesar Thai Airlines, saudara, Thai Airways, saudara, pesawat terbang beberapa waktu yang lalu dinyatakan bangkrut, saudara. Air Asia collapse, saudara. Bayangkan berapa banyak orang yang di PHK gara-gara corona ini. Belum lagi kita lihat dunia fashion dan kecantikan. Saya takutnya nanti ke depan ibu-ibu sudah nggak pakai lipstik lagi, saudara. Karena di mulutnya selalu ditutup masker, jadi ngapain lagi pakai lipstik, saudara. Nah, saudara ini dikasih Tuhan, baru selain itu dunia pelayanan tentu saja, saudara. Dunia pelayanan offline, saudara, dunia pelayanan yang normal itu tutup, saudara ya. Dan banyak lagi dunia-dunia lain yang dihabisin oleh corona ini. Itu mahkota kematian yang hari-hari ini merajalela. Dan ini harus di stop, saudara. Ini harus dilawan. Lawannya dengan apa, saudara? Ini kasih Tuhan. Nanti kita akan lihat. Nah, corona ini sendiri sedang mematikan. Kalau hari ini, saudara ya, berita menunjukkan sekitar 8 juta lebih orang yang terdampak dengan corona. Bahkan dikatakan 445.000, saudara, yang sudah meninggal, menginfeksi hampir 218 negara dan daerah teritori yang ada di muka bumi ini. Kami sendiri ngalami, saudara.
Jadi saya mau katakan hari ini, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu dengar, saya percaya gembala saudara juga sudah bercerita saudara. Saya ingat saudara terakhir melayani di Surabaya, waktu Bapak mertua gembala ulang tahun yang ke-80, saya ingat saudara. Senin paginya saudara ya, saya ke Jakarta saudara. Habis itu saya ingat betul saudara, kami langsung menuju dari Surabaya ke Jakarta. Dari Jakarta saya langsung ke Lembang saudara. Tanggal 3, tanggal 4 saya menjadi pembicara pembukaan saudara dalam rapat kerja retreat pastor di Rayon 2 Bandung. Di mana habis itu tanggal 4, tanggal 3 masih ngopi-ngopi, tanggal 4 breakfast masih kongko-kongko saudara. Tanggal 4 siang sore saya terbang dari Bandung ke Singapura. Dari Singapura saya seberang ke Batam, saya masih meeting di Batam, melayani doa puasa, doa pagi di Tanjung Pinang. Seninnya saya berangkat ke Makassar, lanjut ke Papua saudara. Dan setelah itu saya mampir lagi di Bali, pulang lagi ke Batam sebentar. Habis itu saya ke Ternate. Nah, waktu dari Ternate saudara, tanggal 21 itu saya sampai di Jakarta sore. Harusnya saya ke 20 saudara. Pokoknya intinya tanggal 21 pelayanan di Bandung itu mulai di cancel saudara, karena 22 seluruh kota Bandung menyatakan bahwa untuk pelayanan ibadah minggu ditiadakan. Nah, yang saya kaget adalah ketika saya pulang sampai ke Batam, saya mendengar wakil gembala yang tanggal 3 Maret itu meninggal saudara ya. Wakil gembala dulu saudara. Saya agak sedikit down saudara. Saya cek sama yang lain apakah ini corona, covid kah atau apa. Oh, mereka bilang bukan, tipes. Tapi hari Minggu meninggal lagi gembala senior saudara, sahabat, rekan, orang tua yang saya anggap saudara, yang sangat dekat sama saya, itu meninggal juga saudara. Itu membuat hati saya remuk saudara. Kami memutuskan waktu itu untuk saya berdiam diri sambil menunggu keadaan apa yang terjadi. Ternyata betul corona saudara. Nah, dari Lembang saya sudah bergumul saudara. Waduh, saya kan sudah keliling banyak tempat. Wah, saya bergumul untuk itu saudara. Dan kita tahu kejadian di Lembang, saya kehilangan belasan orang sahabat hamba Tuhan saudara. Dan saya dalam masa penantian 2 minggu mau selesai saudara, saya dapat kabar orang yang menjemput saya dari hotel dan seorang yang sama-sama tinggal di hotel, karena dia juga dari Lembang, dia ikut MD di Papua saudara, dan dia meninggal yang jemput saya. Waduh, saya kaget saudara. Aduh Tuhan, ini kok kayaknya saya sedikit tertuduh. Dan bukan itu saja saudara, baru-baru ini saudara kejadian tanggal 26 April, anak youth di HOG Batam, soundman saudara tertular nggak tahu dari mana, mengakibatkan rekan-rekan yang di lantai 6 full time Windsor saudara, HOG Menara Doa lantai 7 itu terinfeksi saudara. Dan akhirnya saya sendiri dan istri dan seluruh staf dosen yang di lantai 4 yang bertemu kah, satu gedung kah, kami semua harus di swab. Dan saya bersyukur puji Tuhan sampai hari ini kami berdua, saya dan istri itu negatif saudara. Dan saya hanya percaya begini, kalau Tuhan izinkan banyak perkara dan Tuhan luputkan, saya tahu satu hal, tugas dan tanggung jawab saya belum selesai. Makanya saya lebih bergairah lagi saudara, karena saya tahu ada banyak hal yang harus dilakukan. Nah saudara, itu mahkota kematian yang mengincar kita setiap saat. Kita lihat saudara bagaimana distancing, bagaimana PHK di mana-mana, bahkan fashion pun orang sudah mulai pakai masker saudara, bahkan gereja pun berbagai macam gereja hari-hari ini karena online nggak bisa, ada yang di YouTube, ada yang di Insta saudara, ada yang di Facebook. Wow saudara, tetapi itulah akibat dari mahkota kematian ini saudara, yang namanya corona. Tapi ada berita gembira saudara. Mahkota kedua yang saya mau berbagi kepada saudara pagi hari ini adalah mahkota keselamatan, yaitu mahkota duri saudara, yang ditaruhkan di kepalanya Tuhan Yesus saudara. Dikatakan mahkota ini lambang penghinaan, lambang kelemahan, bahkan lambang kematian yang sangat begitu menderita, supaya saya dan saudara memiliki mahkota salib, mahkota keselamatan ini, yang tentu saja bagi saya dan saudara tidak mungkin untuk tidak berkata-kata,
tentang apa yang kami lihat, saudara, dengan apa yang kami dengar. Artinya kita mau bersaksi tentang mahkota salib yang membawa perubahan di dalam hidup saya dan saudara. Mahkota salib yang membawa perubahan dalam kehidupan, dalam membawa transformasi buat saya dan saudara yang dari dulu hidupnya nggak betul, yang dari dulu hidupnya uring-uringan, yang dari dulu hidupnya penuh dengan dosa. Karena bertemu dengan mahkota salib ini, saya berubah, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi bagaimana kita mau bersaksi, bagaimana kita mau menceritakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Hari-hari ini Tuhan melalui situasi dan peraturan pemerintah banyak menyuruh saya dan saudara berdiam, tinggal di tempat, working from home, stay at your cities. Kita nggak bisa kemana-mana, ada PSBB, saudara. Di mana-mana kita disuruh berdiam. Saya berpikir jangan-jangan gereja Tuhan pun dipaksa untuk berdiam, saudara. Gereja Tuhan hari-hari ini dipaksa untuk berdiam, dan gereja perlu mengkaji ulang hakikat ibadah bergereja dan pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya seluruh dunia hari-hari ini gereja sedang diparkir, saudara. Saya merenung-renung, jangan-jangan inilah namanya reformasi gereja jilid 2. Setelah 500 tahun yang lalu, Martin Luther, saudara, mereformasi gereja yang mula-mula, saudara, karena begitu menyimpang ke kiri ke kanan, dan sekarang ini, saudara, memasuki 500 tahun berikutnya, saudara, memasuki tahun yang baru, dimensi yang baru nih, saudara, jangan-jangan Tuhan sedang mereformasi gereja Tuhan. Gereja bukan lagi melulu dikaitkan dengan gedung bangunan, tetapi gereja itu adalah pribadi perorangan ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat KOG, saya ingat satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45, saudara. Dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah. Satu kali Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Dikatakan katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita, saudara, hidup kita yang harusnya menjadi rumah doa, tapi hidup ini diisi dengan segala sesuatu dalam tanda kutip kita menjadi penyamun. Begitu juga dengan gereja Tuhan, saudara. Jangan sampai gereja tempat memuji menyembah Tuhan diberatkan dengan aturan-aturan main yang ada, sehingga saya pikir Tuhan perlu memporak-porandakan. Karena terlalu banyak keuntungan yang dicari di dalam gereja Tuhan. Terlalu banyak orang berdagang di dalam rumah Tuhan dalam tanda kutip, saudara. Terlalu banyak orang mengambil kesempatan di dalam gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan-jangan saya berpikir Yesus menangis, saudara. Yesus sedang meratap, meneteskan air mata, melihat gereja Tuhan selama ini, saudara. Orang datang ke gereja hanya penampilannya saja. Orang datang ke gereja hanya untuk kepentingan dilihat orang saja. Saudara, jangan-jangan hanya pakaian kita aja yang ada di dalam gereja. Tubuh jiwa roh kita jangan-jangan gak ada di situ, saudara. Saya ingat satu ayat berkata begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai, saudara, Tuhan porak-porandakan gereja karena kita hanya menjalankan rutinitas. Hidup ini kosong, penampilan saja yang dijaga, saudara, dan itu membuat Tuhan Yesus menangis, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat di dalam perjanjian lama, waktu Daniel dibuang, saudara. Daniel dibuang bertahun-tahun, 4 kerajaan dia hadir. Dari muda sampai tua dia ada di pembuangan. Bahkan satu kali dia juga dimasukkan ke dalam gua singa, saudara. Nah, yang saya pertanyakan bukan dia lolos dari gua singa. Yang saya pertanyakan bukan hebatnya Daniel jadi pawang singa, saudara. Bukan hebatnya Daniel, saudara, menjadi penasihat raja. Yang saya pertanyakan bagaimana ritual keagamannya Daniel. Bagaimana imannya Daniel yang merupakan orang Yahudi yang taat, saudara. Kalau saudara baca, dia tidak makan sedap-sedapan, dia berpuasa, saudara, dia berdoa sehari 3 kali. Itu yang saya mau pertanyakan. Padahal kalau menurut
adat istiadat orang Yahudi, saudara, ada banyak kali aturan mainnya. Nah, kita mesti belajar dari sejarah. Di dalam 2 Tawarik 36 ayat 19 dikatakan, saudara, orang Yahudi ini, Yehuda ini satu kali dijajah oleh orang Babel, saudara. Dikatakan mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Saudara bayangkan, satu kali rumah Tuhan, saudara, bait Allah yang ada di Yerusalem diserbu, dihancurkan, dibakar, saudara. Nggak ada lagi tempat sembahyang. Bahkan, saudara, orang-orang muda diangkut ke Babilonia, saudara, menjadi tawanan, saudara. Nah, pembuangan ke Babel memaksa bangsa Yehuda untuk memikirkan ulang, saudara. Dikatakan agama dan iman kepercayaan, semua yang sangat penting dalam keagamaan diambil secara paksa. Mereka mau tampil begini kah, begitu kah, saudara ya. Itu diangkut secara paksa. Tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem. Ritual terpaksa ditiadakan, disesuaikan dengan keadaan yang baru di tengah pembuangan. Terus mereka mau buat apa, saudara? Yang biasa mereka rutin melakukan ibadah, saudara, dengan aturan main yang ketat, tiba-tiba tempat ibadah itu dibakar, barang-barang yang indah-indah diambil, terus mereka mau buat apa? Saya ingat cerita satu kali dalam satu pertemuan, saudara. Rekan dari Rusia, dia bersaksi. Saudara, dia bilang, kami ini, dia seorang padri, saudara, seorang romo dari gereja Ortodok Rusia, the Russian Orthodox Church, saudara. Dia bilang gitu, dulu before the communists came to Russia, take over the nation, we are busy with all kind of things. Kami selalu sibuk dengan banyak hal yang gak penting. Satu kali di dalam sinode kami berdiskusi bagaimana melipat taplak meja yang betul setelah perjamuan kudus. Apakah dari kiri ke kanan, ataukah kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, bawah ke atas untuk melipat. Bayangkan, saudara, untuk melipat taplak meja saja, saudara, di meja perjamuan, mereka harus berdebat setiap kali pertemuan, setiap kali ada rapat, saudara ya. Tidak bisa memutuskan sampai 6 bulan. Bahkan setelah Rusia mengambil alih, saudara, Uni Soviet dikatakan berkuasa, komunis berkuasa, semua diambil, agama ditutup, saudara, baru mereka sadar. Setelah mereka di dalam penjara. Kalau tahu kayak begini, lebih baik kami pikirkan perkara-perkara yang di atas daripada kami memikirkan hal-hal teknis yang hanya untuk aturan main saja. Nah, Bapak Ibu jemaat KOG yang saya hormati, saudara, apakah waktu mereka dibuang ke Babel itu terus orang Yahudi terus nggak sembahyang, saudara? Sejak pembuangan, fokus keagamaan itu diletakkan kepada ketaatan. Ezra maju ke depan sebagai nabi Tuhan. Dia merestorasi hukum Taurat. Firman Tuhan berada di barisan terdepan, bukan korban atau perayaan. Nah, saudara catat, saudara ya, bukan karena korban lagi, saudara, bukan karena perayaan, bukan aturan main, tetapi sekarang mereka pegang pada firman Tuhan harus menjadi yang nomor 1. Nah, saya ingat di dalam 1 Samuel dikatakan 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23, saudara. Satu kali Saul, saudara ya, nggak sabar menunggu, akhirnya dia ambil bagiannya Samuel, dia raja, dia mempersembahkan, saudara, bagian yang bukan menjadi bagian dia. Dan hari-hari ini banyak terjadi, saudara. Orang hamba Tuhan mau jadi bisnismen, saudara, bisnismen mau jadi hamba Tuhan. Posisi imam dan raja udah terbalik-balik, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi intinya pagi hari ini saya mau ingatkan kita, saudara. Tetap taat, fokus kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bersikap? Jangan menangisi keadaan dan reaktif. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi gereja harus mempunyai sifat profetik. Jadi jangan kita menangisi keadaan dan kita terlalu reaktif, susah jangan. Tapi kita harusnya profetik, tahu apa yang akan terjadi akibat dari masa COVID ini, dan paham apa yang harus dilakukan. Itu dulu, saudara. Mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan ketaatan akan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi simbol kekuatan hari-hari ini. Jadi nggak ada jalan lain, saudara.
hanya satu bagi saya dan saudara, mengandalkan ketaatan dalam kita memegang firman Tuhan. Saudara, tantangan ke depan gereja harus menghadapi. Saudara mau hadapi atau saudara mau lari dari tantangan? Saudara mau menerima keadaan apa adanya atau saudara berani maju, saudara? Saya ingat satu kali Yunus, dia lari dari tantangan dan dia harus masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam sebelum dia bisa membuat, saudara, satu kota yang namanya Niniwe bertobat. Saya membayangkan bagaimana orang yang tidak taat ada di dalam perut ikan, bercampur dengan jantung, usus, isi perut, lambung, saudara, yang baunya nggak karuan, saudara, diproses begitu menakutkan, baru dimuntahkan. Iya, kalau muntah, saudara, kalau bersyukur Yunus bisa dimuntahkan ke depan. Kalau dikeluarkan dari ke belakang, saudara, saya pikir Yunus sudah selesai. Artinya dia sudah dicerna oleh ikan besar itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara, biarlah hari-hari ini ketaatan firman Tuhan itu menjadi modal kita menghadapi hari-hari ke depan. Bukan soal korban, bukan soal perayaan, saudara. Saudara boleh memberi sumbangan yang besar, saudara, tapi kalau saudara nggak taat sama firman Tuhan, saya pikir sia-sia, saudara. Sebagaimana dalam firman Tuhan katakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban, dikatakan korban persembahan, saudara, korban sembelihan. Saudara perhatikan, firman Tuhan bilang, tetapi sungguh pun demikian, dikatakan mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba. Saudara perhatikan, artinya Tuhan lebih menghargai saya dan saudara tentang ketaatan akan firman Tuhan daripada aksesoris lain yang saudara bawa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, taat, saya mau tekankan, ketaatan seringkali berlawanan dengan logika. Saya catat, saudara, ketaatan seringkali berlawanan dengan logika saya dan saudara. Nah, saudara, saya kasih contoh dalam firman Tuhan, saudara. Kita perlu ketaatan itu, yang pertama, bukan aksesoris agama, tetapi kunci menuju kehidupan yang berkemenangan. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 10 ayat 5-6 dikatakan, waktu Yesus datang, saudara, dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidaklah engkau kehendaki. Saudara bayangin, saudara, korban dan persembahan dia nggak tertarik karena dia sudah memberi hidupnya sendiri itu untuk jadi korban, saudara, ya. Jadi perhatikan, saudara, ketaatan bukan aksesoris agama, tetapi kunci menuju kehidupan yang berkemenangan. Jadi kita perlu hidup, saudara, kita perlu taat dengan firman Tuhan, saudara, daripada dengan cara ibadah, liturgi, persembahan, saudara, 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, saudara. Dengar baik-baik jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diminta untuk taat akan firman Tuhan. Saudara, saya ingat cerita tentang Musa, saudara. Satu kali dia sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Kurang lebih 600.000 laki-laki, saudara. Seluruh keluarga, kemungkinan Musa ini adalah gembala full-timer, saudara, yang merupakan full-timer 40 tahun melayani, saudara. Bayangkan, saudara, saudara, full-timer terbesar sepanjang abad, sepanjang masa. Belum ada orang yang bisa mengembalakan gerejanya, saudara, selama 40 tahun dengan sekitar, kalau di total anak, istri semua, sekitar 3 juta orang lebih mungkin waktu itu. Nah, dia sedang membawa bangsa Israel ini keluar, saudara, dari Mesir. Di belakang dikejar oleh tentara Firaun, di depan itu Laut Merah, saudara. Di dalam keadaan kepepet sekalipun, saudara, dia udah nggak bisa berpikir lagi, dia berteriak sama Tuhan. Dan Tuhan hanya mengatakan ini, kamu Musa, kamu diam. Aku akan berperang gantikan kamu. Saudara bisa bayangkan, Musa disuruh berdiam dan dia harus menyampaikan pesan itu kepada umatnya. Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan ngomong sama saya, bilang, Irwan, karena masa corona ini kamu suruh jemaatmu diam, saudara, saya mungkin bergumul, saudara. Dengan logika saya berpikir, kalau mereka diam, mereka makan apa? Kalau mereka diam, mereka bisa buat apa, saudara? Dan itu dilakukan Musa, saudara, tanpa pikir lagi, karena dia tahu Tuhan yang suruh dia diam, kita tenang, dan Tuhan bertanya, kamu punya apa? Dia nggak punya apa-apa, nggak ada senjata canggih, hanya ada tongkat yang dia bawa, saudara. Dan Tuhan bilang, kau pakai tongkat yang ada di tanganmu itu, kau belah laut.
Saudara yang dikasih Tuhan, zaman itu belum ada teknologi, saudara. Teknologi yang hebat sekarang pun tidak mampu untuk membelah Laut Merah. Nah, saudara bisa bayangkan nggak, saudara, bagaimana logika dia bekerja di satu sisi, dan satu sisi iman, saudara, yang didasari dengan ketaatan dia harus melangkah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi dia belajar taat, saudara. Dikatakan Musa mengangkat tongkat dan dia membelah laut itu, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Seringkali ketaatan akan firman Tuhan, saudara, yang membuat iman kita bertumbuh, seringkali mengalahkan logika kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ketaatan yang pertama tadi kita lihat, saudara, ketaatan bukan aksesoris agama, tetapi kunci menuju kehidupan yang berkemenangan. Belajar taat akan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, saudara. Mungkin prosesnya lama, waktunya lama, tapi kita mau imani itu, saudara. Yang kedua, saudara, ketaatan berasal dari keintiman dengan Tuhan. Ketaatan itu tidak mungkin tiba-tiba bisa terjadi kalau saudara sendiri hidupnya tidak intim dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-6 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang, saudara, dikatakan, dia adalah seorang pembual, dia seorang pembohong, dia seorang yang gak bisa dipercaya. Saudara dengar baik-baik, saudara. Ketaatan itu asalnya dari mana, saudara? Dari hubungan intim, kedekatan dengan Tuhan. Makanya kalau kita taat, saudara, akan firman Tuhan, intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah meragukan, bahkan kita tidak pernah sibuk menanyakan, sebenarnya apa sih Tuhan, kenapa kok begini? Karena kita tahu betul, segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, saudara, soal Ishak. Satu kali dia ada memasuki masa kelaparan yang berkepanjangan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di dalam satu kondisi yang tidak enak, masa kelaparan, kekeringan yang berkepanjangan, saudara, Ishak harus menghadap Raja Filistin, saudara, numpang tinggal, numpang hidup karena proses yang membuat dia mengungsi. Nah, saudara lihat, saudara, di masa tempat dia sedang bergumul, kekeringan, kelaparan, saudara, yang akan menyita hidupnya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia mendengarkan firman Tuhan, dia digerakkan Tuhan untuk menabur di tanah yang gersang. Saudara, dengan keterbatasan modal, dengan keterbatasan bibit, dengan keterbatasan, saudara, apa yang dia miliki, Kejadian pasal 26 ayat 12 mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bayangkan, saudara. Dari mana seorang Ishak di dalam keterbatasan, saudara, digerakkan untuk menabur kalau dia tidak taat mendengar suara Tuhan. Kalau dia nggak taat, saudara, waktu itu digerakkan hatinya untuk menabur. Saudara, ini kita memasuki masa-masa sulit. Kalau Tuhan menggerakkan saudara menabur kebaikan, menabur kemurahan, menabur firman Tuhan, mari saudara lakukan. Jangankan logika saudara yang bekerja, mana mungkin Pak, kami sendiri susah, kami sendiri sedang bergumul. Tapi mari kita belajar, saudara, ketika kita digerakkan, mari kita menabur, mari kita lakukan sesuatu. Ishak dikatakan dia menjadi orang yang diberkati, sangat sekali diberkati. Saudara bisa bayangkan. Nah, saudara, di perjanjian baru saya ingat satu kali Petrus yang ahli menangkap ikan, orang Galilea, saudara, sementara Yesus orang Nazaret, saudara ya. Waktu ditanya, dia bilang, sepanjang malam kami nggak dapat ikan. Sepanjang malam kami sudah bergumul dan tidak dapat ikan. Terus Yesus sudah bilang apa, saudara? Ayo sekarang kamu tabur jalamu di sebelah kananmu. Saudara bisa bayangkan tidak, dengan logika mungkin dia berpikir ini yang betul aja ini. Aku hidup besar di danau ini. Aku seorang nelayan. Aku tahu bagaimana menangkap ikan di malam hari ketika plankton itu mungkin naik ke permukaan, menghindari matahari naik. Jadi itulah kesempatan menangkap ikan yang banyak. Ini kan hari sudah siang, matahari sudah ada. Dan dia pula yang suruh kita sebelah kiri kek, sebelah kanan kek.
Saudara, tetapi dikatakan Petrus nggak 2 kali membantah, saudara. Nggak ada perbantahan dan dia lakukan. Ketika dia lakukan, dia menuai ikan yang membuat jalannya hampir robek. Nah, saudara, ketaatan selalu membawa mujizat. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang saya mau bagikan hari ini, kita perlu taat kepada pemimpin kita. Saya sendiri punya gembala pembina, sama gembala pembina kami dan gembala pembina saudara KOG sama. Kami punya Pak Johan Handoyo, di atas kita ada Pak Niko Nyotora Harjo, saudara ya. Saudara ini kasih Tuhan, kita punya pemimpin. Kita diminta taat, itulah dasar dari otoritas spiritual dan kepemimpinan, saudara. Kita nggak bisa bergerak sendiri, saudara. Setiap bulan kita ada tuntunan, ke kiri kita sama-sama ke kiri, ke kanan kita sama-sama ke kanan, saudara. Minggu ketiga, saudara dikatakan, oh nanti gembala pembina akan khotbah. Kita pun, oke, please silakan, saudara ya. Itu contoh. Artinya kita menghargai otoritas yang ada di atas kita. Nah, kebetulan saya dan Pak Petrus ini, saudara, kami dalam satu tim pelayanan rayon misi, saudara, dan saya yang dipercayakan untuk membimbing, mengatur, mengarahkan, saudara, dan otoritas itu mengalir, saudara. Ketika gembala pembina senior kita bilang ini adalah musim new dimension, kita kan nggak mengerti era baru, dimensi yang baru. Kita pikir dimensi yang baru itu apa? Sekarang ketika kita masuk dalam masa pandemik ini, kita mengerti. Betul, kita sekarang sedang ada di dimensi yang baru. Dulu kita kan ragu, saudara, apa ini? Tapi karena ada unsur ketaatan, kita lakukan. Contoh lagi, saudara, ketika dia bilang Pentakosta ketiga, orang mulai, wah, orang terganggu, saudara. Bagi kita nggak terganggu. Kenapa? Karena kita tahu betul siapa pembina senior kita. Kita tahu betul pimpinan kita, bapak rohani kita. Jadi saudara, orang mulai bising kiri, bising kanan, mulai mencela, mulai membuli, mulai mengenyek. Saya ngomong dengan beberapa teman, saya tulis di WA group, Bapak Ibu, saya juga sendiri sebenarnya nggak ngerti soal Pentakosta ketiga ini. Tetapi sebagai seorang akademisi, saya akan menulis. Saya bilang, saudara, saya menulis tentang Pentakosta ketiga, yang mana saya akan kirim ke jurnal teologi Pentakosta. Ada satu jurnal teologi Pentakosta, saudara, terindeks Scopus Q1, artinya itu level 1, saudara, The Braille. Saya akan tulis ke sana, dan kalau itu diterima berarti Pentakosta ketiga istilah ini akan diterima sebagai secara akademik, saudara. Tetapi kalaupun tidak, saya bilang, saya akan menerima itu sebagai warisan iman dari pembina rohani kami, bahwa masa-masa ini kami masuk dalam istilah yang namanya Pentakosta ketiga, di mana penuaian terakhir akan terjadi, orang-orang muda akan dipakai dengan luar biasa. Saya aminkan, ada kebangunan gereja Tuhan, saya aminkan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketaatan diperlukan, penundukan diri dan ketaatan diperlukan dalam satu kegerakan. Jadi jemaat KOG Surabaya, dimanapun berada, mungkin juga yang di Banjarmasin atau dimanapun di bawah pembinaan Pak Peterson, saya mau kasih tahu, saudara, biarlah kita belajar taat. Kita mau belajar betul-betul, saudara, ini kasih Tuhan, submission and obedience. Ketaatan yang perlu kita imani, kita lakukan. Kita mau bergerak bersama-sama. Sekali lagi, saya mau katakan kepada jemaat di KOG, kita belajar, saudara ya. Satu kali Elia dan janda Sarfat, saudara ingat cerita ini, saudara, di dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam posisi yang tidak enak sekali, saudara. Elia bilang, kamu kasihlah aku makan, aku sedang lapar. Perempuan itu kan bilang begini, saudara, mana mungkin kami pun kumpulkan kayu ini dalam bahasa saya, kami akan masak roti, kami akan makan hari ini, karena kami punya sedikit tepung, sedikit minyak, itu hanya untuk modal hari ini, saya dan anak perempuan saya makan, dan habis itu matilah kami. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, belajar, kita perhatikan. Terus Elia bilang apa? Kasihlah aku dulu. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi ingat, kalau kau masak, buatlah dulu, tapi kasihlah aku makan dulu. Saudara, perempuan ini nggak membantah-bantah, saudara. Harusnya bilang, ini pendeta, hamba Tuhan, kok rakus betul. Punya jemaat yang terbatas saja dia mau ambil. Apalagi kalau banyak, ini tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak pun dia mau. Wah, kalau aku nggak kasih gimana? Dia nggak berpikir gitu, saudara. Janda ini melakukan apa yang diperintahkan, dia buat roti, saudara, dan dia kasih makan Elia dulu. Di dalam ketaatannya ada mujizat
yang sedang menunggu. Saudara ini kasih Tuhan, biarlah kita belajar taat, karena di balik ketaatan selalu ada mujizat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kalau tadi yang pertama mahkota kematian, mahkota salib, mahkota kehidupan, yang ketiga saya mau katakan ada mahkota penghargaan buat saya dan saudara. Saudara bisa lihat ada 5 macam mahkota penghargaan yang Tuhan sudah sediakan. Mahkota kebenaran, taat melakukan kebenaran. Mahkota kemegahan, taat untuk memenangkan jiwa. Itu saudara bisa lihat di 1 Tesalonika, saudara ya. Mahkota kehidupan abadi, taat menghadapi ujian dan tahan uji. Di dalam kitab Yakobus, saudara. Mahkota abadi atau mahkota kekal, taat dalam penguasaan diri. Dan yang terakhir, mahkota kemuliaan Yesus, taat mengembalakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Saya berani percaya ketika kita taat, saudara, ada mahkota penghargaan yang Tuhan berikan. Di dalam ketaatan, saudara, ada mujizat. Di dalam ketaatan melakukan ada penghargaan. Mahkota kematian harus kita lawan, yaitu corona. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah apa yang saudara dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara. Dan izinkan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang ada di KOG Surabaya, Banjarmasin, maupun di mana saja yang mendengar firman ini. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala kemalangan dan kecelakaan. Jauhkan mereka semua dari bahaya kematian, COVID, penyakit yang akan Tuhan kami tolak semua dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan di masa-masa pandemik ini, di masa-masa mereka harus meriset ulang apa yang harus mereka lakukan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk setiap usaha pekerjaan tangan mereka. Untuk setiap bisnis mereka Tuhan campur tangan. Untuk setiap apa yang dilakukan, mari Engkau memberkati. Dan gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Umat-umat Tuhan yang berada dimanapun, kami bersyukur Tuhan. Hari-hari ini Tuhan membangkitkan umat Tuhan lebih sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala dan seluruh tim di bawah hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.